I'm sending pick after picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, 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 but you gotta go to work, 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 work. You don't gotta go to work, 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 work. Halo Bu Nunun dan teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke, hari ini aku akan membahas soal yang namanya birokrasi profesional nih. Mungkin belum banyak yang tahu soal materi ini, dan mungkin juga banyak orang-orang yang belum tahu. Jadi karena di Unika ini baru sepi, aku mau nanya orang-orang karena nggak ada. Mungkin hari ini kita lokasinya pindah aja kali ya di Taman Indonesia Kaya. Mungkin akan ada banyak orang, dan nanti kita coba tanya-tanya nanti orang-orang kira-kira pada tahu nggak birokrasi profesional itu apa. Oke, ayo kita langsung ke sana aja dan ikuti terus keseruan hari ini. Oke teman-teman, kita udah sampai di Taman Indonesia Kaya nih. Nah, ini hari ini lumayan cukup ramai ya suasananya, orang-orangnya. Nah, ini kesempatan kita untuk tanya-tanya mereka kira-kira tahu nggak ya apa itu birokrasi profesional. Nah, untuk itu ayo kita mulai tanya-tanya mereka. Yuk. Yuk kita ikuti, kita mau cari-cari nih. Kira-kira siapa yang bisa ditanyain? Duh, ini tamannya ini termasuk tertata ini. Wah, apaan tuh? Wah, apaan tuh? Halo Bang, permisi, maaf. Mengganggu nggak sebelumnya? Enggak. Boleh tanya-tanya bentar? Iya. Kamu kok gitu sih? Enggak. Dulu Bang, dulu. Ya, boleh dulu ya. Iya. Oke. Misi maaf sebelumnya mengganggu. Sebelumnya namanya siapa? Vano. Vano. Maaf nih Mas Vano, mau tanya ini kebetulan ada tugas kuliah. Saya disuruh tanya-tanya orang random gitu soal birokrasi profesional. Kira-kira Mas Vano tahu nggak soal birokrasi profesional ini? Kayaknya sih pernah dapat di perkuliahan ya. Yang kuliahnya manajemen juga Kak? Iya. Oh. Satu jurusan kan? Oh, Satu kampus kan, satu kelas kan? Jangan dibocorin. Nggak apa-apa Bang. Itu menurut Masnya kira-kira birokrasi profesional itu apa sih? Birokrasi profesional setahu saya sih struktur yang ada pada perusahaan atau organisasi yang berguna untuk membantu mereka dalam menyewa atau mempekerjakan pegawai atau spesialis yang ada pada bidang yang dicari pada inti operasi perusahaan tersebut gitu. Kalau nggak salah tuh ada yang dari KBBI juga ya gitu pengertiannya. Kalau itu saya kurang hafal Mas. Kurang hafal ya? Kurang hafal Mas. Kayaknya dulu juga dari Marx itu juga pernah. Kayaknya kan materi. Yang saya ingat seperti itu. Oh ya udah. Intinya berarti tadi apa birokrasi profesional adalah struktur yang ada pada perusahaan atau organisasi yang berguna untuk membantu mereka menyewa atau mempekerjakan spesialis atau karyawan yang sesuai dengan yang dicari untuk menjalankan inti operasi di perusahaan tersebut. Oke, terima kasih Mas Vano waktunya. Maaf pengganggu sebelumnya, silakan melanjutkan lagi. Misi, oke. Kita cari lagi orang-orang random berikutnya.
Oke, kita cari-cari lagi nih kira-kira siapa yang bisa ditanyain ya. Nih, SMA 1. Ini SMA paling luas di Semarang ya. Terus ini ada Indonesia Kaya. Dulu nih Taman KB. Nggak ada bapaknya, adanya ibu sama anaknya. Aduh. Sorry mas, sorry sebelumnya, mohon maaf ya mas, maaf banget ya mas. Oh ya, ini mumpung kita ketemu sekarang nggak sengaja nih sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya, wawancara buat tugas. Boleh kak. Oh boleh, makasih sudah bersedia. Sebelumnya namanya siapa? Rizwan. Oke, namanya Rizwan. Yang satu lagi? Joko. Joko, oke Joko. Namanya siapa? Saya Budi. Ya. Oke, sebelumnya mau nanya-nanya soal birokrasi profesional karena kebetulan aku dapat tugas birokrasi profesional. Jadi Universitas mana kak? dari Universitas SCU kak, Oh, Sugio Pranoto Catholic University. Bundan itu ya? Yang bagus itu ya? Jangan dimancing, udah. Ya, begitu. Oke. Menurut kakak, yang kakak tahu soal birokrasi profesional itu apa? Bentar. Kalau menurut saya sih, saya lebih ke kelebihan ya. Mungkin teman saya bisa nambahin yang kekurangan. Oh ya, boleh. Kalau menurut saya, kelebihan dari birokrasi profesional ini yang pertama yaitu tugas dapat diselesaikan secara efektif dan juga efisien. Kenapa bisa efektif dan efisien? Karena orang-orang atau karyawan yang terpilih dalam birokrasi profesional ini merupakan karyawan atau orang-orang yang berkompeten atau juga terlatih. Lalu untuk kelebihan yang kedua itu masyarakat dapat memiliki kepastian. Kenapa dapat dikatakan kepastian? Karena dalam penerapan prosedur, aturan atau kebijakan melalui birokrasi profesional ini itu tuh sudah konsisten kak. Kenapa bisa konsisten? Karena pasti sebelum penerapan itu terjadi, birokrasi profesional pasti sudah memikirkan matang-matang sehingga meminimalkan terjadinya revisi di kemudian hari. Lalu yang ketiga itu kelebihannya memudahkan pengawasan dan juga akuntabilitas. Kenapa bisa memudahkan pengawasan? Karena segala keputusan dan juga tindakan didasarkan oleh prosedur atau aturan yang telah berlaku. Lalu untuk kelebihan yang terakhir nih kak, menurut saya itu sebentar, saya ingat-ingat dulu kak. Gak apa-apa, santai aja. Kalau yang terakhir itu, mengurangi atau meminimalkan segala tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, seperti pengambilan keputusan yang sewenang-wenang atau korupsi. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena segala keputusan, pengambilan keputusan itu berdasarkan pertimbangan yang secara objektif dan juga melalui kriteria yang jelas. Ini singkat padat jelas. Oh panjang kak. Gak apa-apa, itu lebih ngena gitu loh poin-poinnya. Tadi yang aku nangkep poin-poinnya tuh berarti birokrasi profesional tuh konsisten. Terus juga berarti artinya lebih efisien, lebih efektif juga. Terus kemudian yang terakhir kalau nggak salah mencegah korupsi, penyelewengan gitu ya. Kayak pemerintah Wakanda itu ya banyak penyelewengan. Ya. Oke. Yang berarti kakak ini berarti nyebutin kekurangannya ya? Iya. Tahu kekurangannya birokrasi profesional? Iya, tahu seingat saya. Ya, coba. Kalau dari seingat saya ya, untuk kekurangannya birokrasi profesional ini cenderung ada konflik subunit. Jadi para profesional ini akan lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan organisasi. Lalu yang kedua, birokrasi profesional ini sulit untuk menghadapi perubahan dalam situasi yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan adanya banyak aturan dan hierarki yang harus diikuti. Untuk kekurangannya setahu saya itu aja sih kak. Saya tadi dengar kekurangannya itu mirip sekali dengan negara Wakanda ya kalau nggak salah ya. Kalau enggak plus 26. Soalnya kalau plus 62 negaranya harmonis, makmur, rakyatnya sejahtera. Indonesia maju dong, ya enggak? Makasih sebelumnya Kak atas waktunya. Makasih ya. Oh ya. Ini agak random ya orangnya ya. Makasih Kak, selamat menjalankan perjalanannya. Maaf ya tadi. Oke, kita lanjut target berikutnya ya. Ini terakhir nih.
kita ke target terakhir ya. Di pertanyaan terakhir nih harusnya kita cari yang pamungkas, Bamba. Wah, sama nih. Ini Pak. Kenapa ya? Maaf, ganggu nggak? Nggak, kenapa? Boleh tanya-tanya buat tugas ya? Boleh tuh. Tentang apa ya? Soal birokrasi profesional. Oh, iya, iya. Boleh nggak? Nanti. Boleh. Boleh. Ini gimana? Oh iya. Kak, tolong kak. Kak, tolong kak. Paham ya kak? Paham ya kak? Mau tanya bentar aja. Paham ya kak? Oke. Sebelumnya namanya siapa? Nama aku itu Perseval. Perseval namanya asik sekali ya. Sebelumnya mau nanya nih kan tugasnya nih soal birokrasi profesional. Iya. Aku mau nanya, kakak tahu nggak soal birokrasi profesional dan kira-kira taunya apa? Kalau dari aku sendiri sih, yang aku tahu ya, karena aku kan mungkin masih awam juga masih kuliah gitu. Setahu aku birokrasi profesional itu pokoknya kayak birokrasi karena kita tuh ngambil tenaga kerja itu yang sudah kompeten bidangnya seperti itu sehingga di perusahaan ataupun nanti berorientasinya tidak akan mengalami yang namanya kayak istilahnya apa ya pegawai nggak boleh tugasnya apa gitu. Oh, berarti penggunaannya dan iya bisa organisasi. Oke. Nanti kakak menyarankan untuk digunakan ke pemerintahan Wakanda nggak? Kalau menyarankan sih yang pasti karena yang kita tahu ya birokrasi kami kan mengambil tenaga kerja yang berkompeten di bidangnya gitu. Nah misal bidangnya teknis dan kompeten di bidang teknis kan nanti pekerjaan-pekerjaannya juga bisa selesai dengan baik karena yang mengerjakan juga yang berkompeten di bidangnya. Setahu saya kan di Wakanda sana kan ada menteri yang jadi ketua sepak bola. Jadi mana kompetennya gitu loh ya. Itu menurut saya ya itu tadi birokrasi profesional ternyata satu penempatannya sudah kompeten. Makasih sebelumnya, maaf mengganggu. Silakan dilanjut lagi. Mana? Ya, oke. Terima kasih sudah mengikuti keseruan saya meliput orang-orang yang ternyata luar biasa di sini ya. Nama Indonesia Kaya ini memang sungguh kaya sekali Indonesia. Oke, jangan lupa untuk terus mengikuti kuliahnya Bu Nunuk karena dengan kuliah Bu Nunuk kita lebih bisa. Dadah. Baik teman-teman, kesimpulannya birokrasi profesional adalah sebuah sistem kerja sebagai lembaga atau organisasi yang melibatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi untuk mencapai tujuan organisasi. Birokrasi ini membuat organisasi secara efektif dan efisien. Tentu saja dengan kemampuan kepengurusan yang tepat seperti dan sesuai dengan aturannya, sehingga pada prakteknya mampu diawasi secara bagaimana saya melakukan bagian kelebihan dan kekurangan dari birokrasi profesional. Pertama yaitu kelebihannya karena terdiri merupakan karyawan yang kompeten dan terlatih, maka proses pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua, segala keputusan dan tindakan berdasarkan pada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi akan melibatkan pengawasan dan akuntabilitas. Lalu berikutnya kita akan membahas kekurangannya. Kekurangannya yang pertama yaitu ada kecenderungan konflik di antara anggota profesional. Hal ini disebabkan karena para profesional mementingkan tujuan pribadi mereka di atas kepentingan organisasi. Lalu yang kedua, birokrasi profesional cenderung sulit untuk menghadapi situasi yang berubah dan tidak pasti. Hal ini karena adanya banyak aturan yang ketat. Jadi ketika ada perubahan, maka diperlukan prosedur yang rumit dan hierarki yang ketat sehingga dapat menghambat proses adaptasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur birokrasi profesional. Struktur birokrasi profesional, di mana letak kontrol berada tinggi di operasi atau operating core yang terdiri dari tenaga spesialis yang terlatih dan juga keputusannya didesentralisasi dengan tetap mempertahankan standarisasi.
birokrasi profesional ini sangat cocok untuk organisasi besar dengan lingkungan yang stabil dan juga kompleks dengan teknologi yang penting dan juga operating core yang didominasi oleh para profesional terampil. Contoh dari birokrasi profesional ini ya organisasi pertahanan dan juga organisasi rumah sakit. Sekian dari kami. Terima kasih.